salah sama saya. Saya yang biasa di pasar seni ketemu sama Amas. Apa bang? Oke, kita mulai. Ini saya harus jadi apa nih? Terserah aja. Jadi putri. Berarti kalau putri harus duduk kayak gini ya? Kayak gini guys. Itu jadi putri. Putri. Kalau jadi Dila? Kalau jadi Dila kayak gini ya. Kalau ibu tinju? Ayo. Boleh ya? Mau kayak mana ini? Jadi apapun yang kamu suka. Enak. Yang santai aja ya. Dila. Ya Allah, bisa-bisanya guys saya diundang sama Bang Daud. Kenapa? Apa yang salah? Ya enggak, kan biasanya kan di balik layar sama Bang Daud nih. Tiba-tiba jadi di depan layar kan? Seneng kan? Iya, seneng-seneng kayak kaget aja gitu kan. Nggak, karena momentum. Momentum guys. Jadi awak ini menyandang status putri Indonesia Kalimantan Timur. Putri Indonesia Kalimantan Timur. Ya Allah, jadi malu. Makasih. Itu gimana ceritanya, Dil? Mau cerita apa nih? Kamu bisa menjadi Mengikutin ini. Oke, mari kita cerita. Jadi gini bang. Itu audionya pas aja kayak itu, Dil. Tutup takutnya, Dil. Aman aja kan? Ada kah suaranya? Ya. Jadi gini bang. No. Jadi gini bang. Ya. Jadi gini. Jadi gini. Apa? Coba Iya. ceritakan dong. Jadi tuh, ini serius ya guys. Jadi tuh awalnya sebenarnya tuh nggak pengen ikut Putri Indonesia. Terus nggak ada niatan dan nggak ada kepikiran pengen ikut Putri Indonesia. Iya. Terus hingga ada diajakin untuk ikut Putri Indonesia. Oh iya. Ini memang ngeresek nih. Yang Kru iya. baru ngeresek nih. Kru bangsat ini. Ya udah. Jadi lanjut. Diajakin nih ikut Putri Indonesia. Terus kan kaget nih kan. Karena kan benar-benar dari awal nggak ada pengen ikut Putri Indonesia. Terus nggak ada kepikiran. Sebenarnya setiap Dila posting Instagram, feed ataupun Instastory itu sering dikomenin, coba ikut Putri Indonesia. Sama panitianya? Enggak. Sama teman-teman yang follow Dila gitu. Coba ikut Putri Indonesia, cocok nih. Terus kayak dan mereka nyesel gitu? Ya enggak lah. Oh, enggak. Makanya mereka seneng ya. Terus kayak nggak mungkin aja gitu Putri Indonesia pakai jilbab kan. Kayak kan rata-rata Putri Indonesia kan nggak pakai jilbab kecuali Aceh, karena Aceh kan memang harus pakai jilbab kan. Setelah itu nggak ada kepikiran, akhirnya diajakin suruh ikut. Awalnya nggak mau nih, karena kan kaget, nggak bisa ngomong di depan umum. Terus tuh ke materi juga bingung apa yang mau disampaikan. Karena nggak ada isinya. Iya, karena nggak ada isinya, benar nggak ada isinya. Kamu jadi malu guys, nggak ada isinya. Nah akhirnya tuh udah ikut aja katanya kayak gitu kan. Ya udah ikut. Itu hamin seminggu ditelepon bang, disuruh ikut. Akhirnya telepon dulu kan sama senior duta wisata kan. Oh, duta wisata juga? Iya, duta wisata. Duta wisata juga sama senior nanya. Terus mereka ada bilang sebenarnya duta wisatanya ada dikasih slot buat ikut Putri Indonesia. Cuma mereka ini lagi ada kegiatan, takutnya nggak bisa ngebantu full. Takutnya nanti yang maju ke Putri Indonesia tuh nggak full gitu loh bang. Kayak setengah-setengah jadinya, mereka takutnya kayak gitu. Jadi mereka nggak ada ngirim. Dan akhirnya diskusi-diskusi, ayo udah kalau misalkan memang Dila mau ikut aja nggak apa-apa, nanti dibantu support. Walaupun nggak full support, bilang kayak gitu kan. Dan akhirnya memutuskan untuk ikut. Itu tuh waktunya itu bener-bener 1 minggu. Berarti kamu nih dipilih bukan karena kualitas mungkin? Dipilih karena apa? Karena memenuhi kuota. Benar. Tapi nggak tahu juga sih. Tapi kamu katanya menang ya? Alhamdulillah. Apa? Top 5 sama Putri. Top 5. Top 5 sama Putri dari, Indonesia Kalimantan. Dari 6.
dari 6 peserta? Enggak, maksudnya nanya. Dari 12. 12. Dari 12. Kamu bisa ngalahkan 7 ya? 7, ngalahkan 7 dan dapat atribut juga. Yaitu putri berbakat Kalimantan Timur. Apa bakat Dil? Tinju. Tapi ini kayak ini makasih juga loh sama abang. Kenapa? Karena kan abang yang bantuin bikin musik, ya kan? Aku udah butuh terima kasih, butuh pembagian honornya aja. Apa namanya itu? Apa Mau namanya? cerita. Royalty. Mau cerita. Oh ya. Tapi kayaknya gak usah cerita ya. Oke, gak usah, nanti itu dibeli kamera aja. Enggak, sekarang aja. Honornya kecil. Kecil Enggak. Ya sedih. kayak mana ya? Kan ini kan kayak ajang bergengsi gitu loh, Bang. Kok sama kayak sama di daerah? Honornya? Iya. Ih, sedih banget ya. Tapi Pak Gubernur ya gimana? tapi kan ya mungkin ada hal-hal lain. Ya. Mungkin memang buat persiapan yang menang Atau nanti buat dananya nasional. memang lagi minim. Iya, mungkin juga kayak Yang gitu. penting kan niatnya. Benar. Labelnya. Benar Ya, kan? sekali. Jangan pedulikan uangnya lah, transferannya. Sama aja, Bang. Oh. Sama aja kalau itu. Oh, sama aja. Sama aja. Terus apa lagi nih, Bang? Gak tahu, ceritakan itu aja. Artinya kenapa kamu bisa dapat dari 6 orang peserta Ya. dapat 5 besar? 6 peserta itu. Iya, karena nggak connect. Kamu dari 6 peserta, Nggak. 12. Dari 12 peserta. kamu mengalahkan 7. 7. Dapat 5. Iya, masuk 5 besar. Yang 7 itu pasti maki-maki tuh. Ya enggak lah, Bang. enggak. Cantik-cantik loh. Cantik banget, saya paling jelek. Enggak lah, nggak mungkin lah kamu jelek. Paling apa ya? Berarti kalau bukan jelek. Loh, kan Putri Wisata kan bukan dicari yang cantik kan, tapi cari yang berbakat kan. Enggak. Nah, Kalau Di- Putri Indonesia itu lebih ke cantik. Karena lebih dia cantik. iya, karena dia ajang kecantikan. Beda sama kayak Miss Universe atau Miss. tapi maksudnya cantik tapi ada otaknya. Oh. Pasti ada isinya. Kamu Gitu. ada. Enggak ada. Kayaknya Ada. salah milih itu, kayaknya salah milih. Enggak lah. Kalau 5 besar kan berarti jurinya kan nggak salah. Mungkin karena beda aja ya latar belakangnya ya. Soalnya juga Dila tuh kayak dibilangin, kamu nih bagus nih Dil, soalnya kamu latar belakangnya beda banget sama teman-teman yang lain. Terus tuh Putri Indonesia tuh jarang banget yang latar belakangnya tuh tinju kayak gitu kan. Dila kan tinju seperti itu. Tinju. Iya. Terus apa yang paling mengesankan selama ini Sama karantina. karantina? Berapa hari karantina? Karantina selama 7 hari. 7 hari, 7 seminggu. hari. Iya, seminggu di Hotel Mercure. Hotel Mercure. Mercure. Satu orang satu. Satu orang 2 kamar. Satu orang. Terbalik. Satu kamar 2 orang. Satu orang 2 kamar. Satu kamar 2 orang. Tidur beda. Iya. Baju beda, tidur beda. Oh iya, iya. Tidur beda, baju beda. Kepilih ya. 5 besar lagi. Satu orang 2 kamar. Satu kamar. 2 orang. Kamu dengan siapa? Sama Natasha Priyanka. Coba video call coba. Boleh sih, Video Kak. call Kayaknya mana? Natasha. Itu berapa besar? Dia juara 1. Itu juara 1. Juara 1. Oh iya iya iya. Coba video call. Halo Kak, aku lagi di podcast nih gitu tuh. Kamu kapan? Iya, kan? Oke, kalau diangkat ya. Iya. Kan ada lanji semua nih, ada bajingan semua nih. Iya, iya. Yang juara 1 nih. Kamu bersama yang juara 1 ya? Coba Iya, video call bisa nggak? Kalau kamu penting di hidupnya, Masih diterima. Diangkat. Tapi kayaknya diangkat sih. kalau kamu nggak penting, kamu nggak diangkat. Bismillah. Oh iya. Diangkat. Halo, Kak. Dimatikan. Kamu nggak penting di hidupnya. Penting, guys. Sedih. Nah, Yang, udah. yang paling akrab siapa? Diangkat. Oh, Ditelepon lagi. Ditelepon lagi. Oh, tamu tuh mati. Halo, Biasa. Assalamualaikum, Kak. Kenapa, Dek? Kak, mau VC sebentar. Ngapain? VC aja sebentar. Wih. Di mana? Kenapa? Di mana? Hah? Di mana? Di Big Mall. Wis. Kak, Dila lagi podcast. Jangan lupa kakak nanti ikut podcast juga ya.
Selamat ya juara 1 ya. Nih coba kita ngomong dulu. Nggak kedengaran. Semangat ya juara 1 ya. Selamat. Selamat juara 1. Selamat juara 1. Nggak kedengeran. Selamat juara 1. Oh, nggak kedengaran. Ya, oke. Oke. Ya udah nanti lagi Kak. Dadah. Kak kedengaran Nggak guys. kedengaran. Berarti dia penting di hidupnya, penting. Tapi yang paling akrab kamu dengan siapa? Sama dia. Oh, sama dia. Iya, jadi namanya kan kita sekamar, jadi Kamar. roommate kan. Itu udah melihat apapun. Sudah ya. Wow. Sudah, apa yang melihat? Bajunya saya lihat. Bajunya. Make upnya saya lihat. Saya lihat. Iya, terus tuh kayak alat-alat make upnya tuh apa aja saya lihat. Isiannya? Iya, isian bajunya? Iya, isian bajunya itu kan ada manset tuh saya lihat. Di dalam manset? Nggak ada itu ya, nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Nggak mandi bareng? Enggak, ini ditelepon lagi. Oh ya, angkat. Aku mau nelpon. Halo nih ya, anu ya. Halo, Assalamualaikum Kak. Itu siapa? Nih ngomong. Halo Mbak, selamat ya juara 1. Kita di podcast nih. Oh, podcast apa nih? Ngobrol aja. Yuhu. Kirain siapa tadi? Enggak. Selamat ya juara 1 ya. Ini lagi podcast Dila nih. Oh iya. Thank you so much. Oh iya. Nanti bisa hadir di podcast saya ya. Iya nanti atur jadwal ya Kak. Oke. Oke. Semoga nanti jadi Putri Indonesia ya. Salah ya? Salah ngomong. Oh ya, Dila nyesel nggak sekamar dengan Dila? Enggak dong, happy dong. Oh, happy sama ya? Dila. Pasti agak stres gitu ya? Iya. Aman. Sama Dila. Oke Mbak Yanka. Oke, thank you. Yanka ya namanya kan? Bener ya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kirim aja foto supaya dia percaya kalau kita lagi di podcast. WA. Nih. Nah, foto-foto dulu. Ya. Oke. Nggak bisa white ya? Nggak ya, satu aja. 2, 3. Oke. Kameranya kelihatan. Oke. Kirim ya, Sat. Ganteng kan? Nah, oke. Lanjut, Yul. Lanjut. Jadi, nggak selama 7 hari kamu nggak melihat apapun. Nggak ada melihat apapun. Coba kalau seandainya sekamar dengan Ade. Ngeliat saya tuh. Check out. Check out. Check out duluan. Denger nggak kamu deh? Bener dong. Apa Kak? Ya. Dia dong. Terus selama 7 hari apa aja yang kamu pelajari gitu? Ngaji, ibadah atau gimana? Ibadahmu kuat nggak di situ? Alhamdulillah. Nggak ada sama sekali. Nggak ada dong, pasti namanya kita kan ikut perlombaan harus kita meminta mengambil kemudahan sama Tuhan. Itu ada apa yang dipelajari? Pakai bikini gitu kan biasanya kan Putri Indonesia pakai bikini gitu. Iya, tapi kalau misalkan di Kalimantan nggak pakai bikini. Tapi kalau nasional Apa? Ya. Ribut aja. Ini masih rekam loh, kita masih rekam loh. Masih podcast loh nih. Ya, sudah. Kita masih podcast loh. Terus ya. Habis itu beda ya Bang, kalau misalkan yang begitu-begitu tuh kayaknya udah internasional. Kalau misalkan nasional gin Seandainya kamu masuk lah. internasional, disuruh pakai bikini kamu mending mundur kah atau mending pakai bikini? mundur lah. Ih, jangan. Kesempatan nggak datang 2 kali. Enggak, tapi mungkin pakai bikininya ano ya. Kecil banget ya. Ada. Ada mungkin Oh. baju renang kan bikini kan baju renang kan. Ya, Ya kan? iya sih, mungkin ya. Iya. Aku nggak tahu, aku nggak pernah pakai bikini soalnya. Terus 7 hari ngapain aja tuh? Hari pertama ngapain? Hari pertama itu Hmm? kita Bagus sih teleponnya. Enggak usah Enggak ada suaranya. Tertarik ya? di sini. Nah, coba Ah, terlepas ya. Enggak.
Enggak. Coba ngomong. Halo? Belum masuk. Halo? Belum masuk. Halo, 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 halo. Aku masuk nggak? Coba. Dari tadi tuh kan anu. Enggak, baru. Deh. Baru Baru aja. Wah, ini nih. Mbak ini kayak Sabotase nih. baru. Coba cabut dulu. Baru ini. Ini sabotase nih. Itu kan Berry kan. Sabotase. Coba cek. Halo? Loh, enggak ada. Tapi kalau dicabut ada. Iya, dicabut aja. Halo? Ya udah. Oke. Nah. Pasang Masuk dulu dah. pakai ini kan. Ah. Ini gak usah kan? Iya. Ini apa rusak nih? Enggak. Pasal kan. Hah? Enggak tahu. Oh, Gimana nih? Aduh. Kayak nanti Iya. kalau ngerusak bahaya tuh. Baru juga beli, ya kan? Iya. Saya pakai sama juga. Ah. Oke, Dil, lanjut, Dil. Kayak jepitannya ya. Hmm? Nah, hari pertama itu kami ada pembagian, kami registrasi. Pertama kali kita registrasi. Habis Ya. itu kita bagi kamar. Bagi kamar. Iya, bagi kamar. Itu digoncang. Enggak. Itu sesuai nomor urut. Misalnya nomor 1 sama 2, 3 sama 4, 5 sama 6 kayak gitu. Sampai ada 6 kamar. Nah, setelah itu apa ya? Lupa deh. Baru aja seminggu. Iya itu. Oh, Itu. Terus Terus kita ada panitianya ada yang latihan cowok. make up. Kenapa? Panitianya ada yang cowok. Cowok semua. Panitianya. Iya, cewek ada sih cewek 3 cewek. Hmm. 3 cewek sisanya cowok. Terus kalian nggak di apa namanya, maksudnya cowok-cowoknya tuh nggak modus-modus gitu? Enggak ada yang modus, Bang. Nggak boleh ya? Ada pasti. Enggak ada. Kayak mana ya? Hmm. Itu. Ada modus Coba kayak apa, Kak? Iya. semua kan? Oh, Enggak. enggak, takutnya melambai. Enggak tahu ya. Oh iya, iya. Terus Nah, habis itu apa sih yang paling berkesan selama 7 hari? apa ya, Bang? Mikir dulu. Ya, lama ya mikirnya ya. Apa ya? Apa yang paling Paling berkesan? berkesan ya? Nah, Kayak di situ kita tuh dapat teman-teman pasti. iya pasti teman-teman yang benar-benar kayak yang kita lihat dia itu tuh sombong Heeh. karena dia tuh pintar atau sebagainya, ternyata enggak gitu. Kocak juga ya. Jaim ternyata ya. Biasanya kan kalau kayak gitu-gitu kan jaim ya. Iya, kalau itu enggak. Hmm. Mereka tuh kayak misalkan mau bergaul, terus tuh misalkan kita tanya nih, kan namanya audisi ya, itu kan audisi. Kalau misalkan audisi kan, kalau misalkan kita tanya, itu mereka nggak mau ngasih tahu kayak seke ilmu gitu kan. Tapi kalau mereka tuh nggak seke ilmu. Seke? Nggak seke. Nggak Nggak seke. pelit ilmu. Kalau misalkan kita tanya soal materi atau apa, mereka bantu jawab ini kayak gini, menjelaskan seperti itu. Kompak ya. Iya, kompak. Terus tuh ya walaupun ada sebagian teman-teman yang kayak kurang mau aktif bergaul kayak gitu. Ada ya. Ada. Terus kayak ada juga orang yang kalau di depan panitia baru mau ngomong, giliran nggak ada, ya udah Diem. sendiri-sendiri kayak gitu. Ada. Oh, ada yang Ada yang begitu. kayak Macam-macam karakter lah ya. Iya, banyak macam-macam karakter. Terus tuh juga hari itu kami ada jalan-jalan ke Bos, orang hutan. Iya, terus tuh kita tuh kayak diajarin nanam pohon. Ngomong, kirain ngajarin ngomong sama Ya, orang terus hutan. kita ketemu sama orang hutan gitu loh, Bang. Jangan ngeliat ke sini. Orang Kalau hutan. ngeliat orang hutan, tuh lihat bertiga itu tuh. Angkat tangan yang orang hutan. Jangan. Ah. Guys, gini Bang, orang hutan sama manusia tuh sama, bedanya tuh Dapat ilmu baru. Diajarin kita. iya, kurang lebih Sombong amat. enggak, Bang, beneran. Ya kan kemarin tuh ada dijelaskan pas kami lagi makan kan, dijelasin orang hutan sama manusia itu sama. Bedanya cuma berapa persen gitu kan, saya lupa berapa persennya. Bedanya adalah orang hutan itu nggak bisa berenang, tapi orang hutan tahu bisa mengukur kedalaman air tersebut.
dia pakai tongkat diukur, oh dalamnya kayak gini, dia nggak mau masuk ke dalam air. Terus tuh orang utan juga sama kayak kita mau dimanja. Oh. Nah orang utan itu mereka itu mengajarkan orang utan supaya nggak akrab sama manusia. Orang utan Diajarkan untuk nggak akrab sama manusia. untuk diajarkan untuk nggak akrab sama manusia. Iya. Kenapa? Nggak boleh, karena kalau misalkan orang utan itu diajarkan untuk akrab sama kita, nanti orang utan itu akan manja dan akan mengikuti perilaku kita. Misalkan kita nih suka buang sampah sembarangan. Nah, orang utan itu akan mengikuti buang sampah sembarangan. Oh gitu. Iya, makanya orang utan tuh harus dijauhkan dari Nah orang utan kalau tidur sama ade ini males mesti tidur Sama terus. siapa? Ade. Iya, pasti tidur nggak bakal Tidur nggak bangun bangun, itu. aduh. Asli. Kak, Cocok nggak? Beda. Bedanya apa? bedanya. Beda. Beda. Anjing dengan orang tua beda. Anjing sama orang utan beda. Berarti abangnya apa? Berarti kak adenya apa? Janganlah, jangan disebut lah Oh, kalau iya, dia iya. anjing ya kan. Abang yang nyebutkan berarti. Enggak lah. Terus itu orang utan. Jadi Iya. perilakunya memang sama seperti manusia. Sama. Kalau rajin berarti dia ikut rajin juga. Iya, benar. Makanya nggak dibolehkan untuk Berinteraksi. Kalau bisa tuh jangan sampai Jadi kalau orang utan yang laki-laki itu waktu kalian 12 orang datang itu seneng nggak? Kan orang utan mengikuti perilaku manusianya Iya. kan. enggak beda. Takutnya dia penjaganya. Terus Dia- juga ini lagi lebih menarik bang. Nah kalau misalkan kita manusia ini, kalau misalnya kita manusia kan pasti cari cewek nih, cari cowok yang kuat, yang bagus gitu kan fisiknya. Kalau orang utan itu terbalik. Kenapa? Orang utan tuh pasti cari perempuan yang kuat. Kalau misalkan laki-lakinya ini lemah, si jantan ini lemah, nggak bisa apa-apa, nggak masalah. Yang penting si betinanya ini yang kuat. Jadi kuncinya itu betina, bukan Inilah si jantan. asal mula Mokondo. Mengkodok. Asal mula Mokondo di sini ternyata. Kayak gitu bang. Dia mencari wanita yang kuat, yang Iya. bisa modalin, kan makanya itu hati-hati. Bi, Ya kan Mokondo begitu. Nggak usah tahu lah, Mokondo itu sejenis apa tuh merek sendi. kodok. Kodomo. Iya, Kodomo. Jangan disebut di sini Ah, iya. mereknya. Iya. Namanya Mokondo. Terus Terus apa ini? orang utan, ini masih orang utan. Iya. Terus orang utan hebatnya apa lagi? Terus apa lagi ya orang utan itu? Nah, orang utan bedakan orang utan Kalimantan sama Sumatera. Sumatera. Kalau orang utan itu rambutnya semakin hitam, dia semakin berarti dia dari timur. Tapi kalau misalnya rambutnya itu semakin oranye, semakin cerah, itu berarti dari arah barat kayak gitu. Timur barat maksudnya apa tuh? Timur barat itu kayak misalnya Sumatera kan berarti di barat. Oh. Kalau misalkan Kalimantan berarti timur kan? Berarti orang utannya Kalimantan Timur nih hitam. Iya gelap. Dia Gelap. oranye tapi agak gelap kayak gitu, ada hitam-hitamnya. Ada hitam-hitamnya. Iya, beda sama yang Sumatera. Kalau Sumatera itu kan Lebih orange ya, lebih orange. cerah ya. Iya. Jadi- Gitu. Kalau ini orang utan yang ini agak ini ya. Ini lebih ke timur sih. Lain. Selatan dia. Nah, Ngajal ya. agak malas. Heeh. Agak malas. Nah, terus terus apa lagi yang membedakan orang utan sama manusia? Yang membuat sama orang utan sama manusia? Sama kalau cara bikin anaknya sama. Oh, sama. Terus mereka Sama cara bikinan apa namanya itu? Apa? apa ya namanya tuh? ya? Reproduksi. Iya reproduksi. Retribusi. Mbak, reproduksi. Ah. Dan mereka tuh bang, Hmm. orang utan itu dia nggak bakal menunjukkan dia lagi seperti itu di depan orang. Jadi kalau misalkan mereka seperti itu tuh sembunyi-sembunyi gitu. Oh, sama kayak manusia ya? Iya. Kalau tapi kan kalau manusia kan pasti ada keciduknya. Kalau orang utan nggak bakal ada keciduknya. Ada yang keciduk di hutan. Nah, itu bukan orang utan, itu manusia. Kalau keciduk di hutan kan Pernah? manusia ada. Enggak, Dila pernah nggak keciduk di hutan? Ngapain? Nggak tahu. Nggak ada. Nggak pernah. Nah, maksudnya Dila lagi masak keciduk gitu. Nggak pernah. Nggak pernah. Terus selain ke bos apa lagi? Susu kita ada ke IKN. IKN, Ya, Ikatan ikatan mantan.
Kok mantan sih Kak? Ikatan Komunitas Negara apa IKN? Lain Bang, Apa? Ibu Kota Negara. Ibu Kota Negara. Keren. B. Belum sih, belum keren. B aja ya. B aja, masih biasa aja ya. Cuma turun tangga terus tulisan IKN belum. Nah, itu aja? Itu doang. Panas lah ya? Enggak ya waktu Enggak, itu? soalnya itu masih pagi. Masih pagi. Masih pagi kami datang. Terus kami juga, iya guys, ada cerita nih. Apa tuh, Masa betul? karantina. Kami itu kan Ini IKN atau orang hutan ini? bukan. Oh lain, di luar Lain. Ini IKN pas orang hutan. karantina. Itu sebelum kami ke IKN. Kami Hmm. tuh kan acara, itu acara selesai fashion show, terus tuh habis fashion show gitu kita latihan koreo sampai jam Kalian ngobrol situ biasanya. Nah, terus latihan koreo sampai jam 1 atau jam setengah 2 malam. malam. Setelah itu kami balik, kan Putri Indonesia nih harus cantik dan nggak boleh nggak cantik. Terus kita punya peraturan juga, kalau keluar kamar itu nggak boleh nggak pakai make up. Jadi harus keluar kamar tuh harus benar-benar make up. Terus tuh kita itu disuruh ngumpul jam setengah lima kalau nggak salah. Kalau nggak setengah 5 tuh setengah 4 udah standby di lobi karena kita mau menuju ke IKN. Perjalanan kan jauh. Jadi itu kita selesai jam setengah 2. Kami datang ke kamar, itu bersih-bersih make up, mandi selesai. Itu sekitar jam 2 atau jam 3. Jam 2 atau jam 3 itu kami lanjut make up lagi, nggak tidur. Nggak tidur. Nggak Dia tidur di mobil. Tidur di mobil. Di bis. Iya. Nah. Itu karena apa ya, kalau misalkan kita tidur tuh percuma. Jadi kita malah jadinya terlambat gitu kan. Jadi kita touch-up. Bukan touch-up, kita hapus make up dulu, kita mandi bersih-bersih baru kita make up. Sampai jam setengah 4. Baru kita langsung go ke IKN. Cerita lucunya? Ya itu Bang. Kita nggak ada tidur. Kita nggak ada tidur. Nggak ada tidur. Oke, Sil. Seru banget itu nggak ada tidur ya. Biasa banget ya. Terus yang cantik ini siapa sih di sini dari 12 orang itu? Nggak mungkin yang juara 1. Tapi yang juara 1 itu memang cantik. Bang. Cantik Bang. Tapi masih ada yang cantik juga. 5 itu ada yang cantik nggak? Apa ya? Nggak, saya ini bukan tipe orang yang bisa nilai gitu loh Bang. Jangan, tapi kamu kan bisa tahu nih Bisa cantik tahu, enggak iya. gitu kan. Ada yang mereka tuh cantik ada saat-saatnya gitu loh Bang. Cantik ada saat-saatnya. Iya. Oh. Ada kadang dia pakai hari ini kan dia pakai baju ini, pakai outfit ini, pakai Pindah make sini up gitu ya? ini. Ya. Nah, karena kamu hadap sini. Oke deh. Pakai outfit ini, pakai makeup ini, mereka cocok. Tapi ada saatnya dia pakai ini nggak cocok kayak gitu. Oh iya. Seharusan ya. Kalau nggak sesuai nggak bagus ya. Iya, kalau nggak sesuai nggak bagus gitu. Terus apa lagi ya? Bingung nak Bang. Bingungnya gimana? Bingung mau cerita apa? Jangan bingung. Kamu mau menceritakan. Terus motivasi kamu ikut Putri Indonesia apa? Nggak ada. Nggak ada sama sekali? Sebenarnya nggak ada sama sekali. Sama sekali. Nggak ada sama sekali. Karena diajakin terus tuh kayak, oh ya udah ini kesempatan, kapan lagi sih diajakin kayak gini kan? Apalagi ajang bergengsi banget di Indonesia kan. Ya udah saya ikut. Nah, selama seminggu ini kayak Dila benar-benar mempersiapkan semuanya ala kadarnya. Kayak misalkan mungkin teman-teman yang udah persiapan dari jauh-jauh hari, mereka ada bikin baju lah, bikin apa. Kalau Dila nggak, benar-benar kayak awalnya tuh kayak gimana ya cari baju kan Nggak ada persiapan sih juara apa masuk 5 besar. apalagi ada persiapan ya. Apalagi persiapan ya. Sombong amat. Enggak. Sombong Itu semua amat. itu rezeki semua. Iya. Kita nggak bisa, walaupun kita udah persiapan sematang mungkin, kan ada mungkin ya teman-teman yang udah persiapan dari jauh-jauh hari, ternyata mereka nggak dapat apa-apa. Tapi nggak apa-apa, nggak jadi masalah, yang penting mereka dapat ilmu kan. Nah, Terus di situ ada yang protes-protes nggak selama 12 peserta tuh ada yang protes bahwa ada peraturan-peraturan yang terlalu gimana gitu. nggak Ditaati ada. semua ya. Ditaati walaupun ada dilanggar. Contoh yang dilanggar apa? Contoh adalah kita ngumpul jam 9, on time jam 9, ternyata enggak. Terus kita nggak boleh bawa makeup dari luar. Maksudnya
MUA dari luar, ternyata ada yang bawa seperti itu. Ya panitia cukup tahu. Cuman kalau misalkan selesai kita latihan Korea itu kayak ada briefing kan, kasih tahu ini kayak gini siapa kayak gini. Ada yang mengaku, ada yang enggak kayak gitu. Sebenarnya terus diingatkan lagi, ditekankan lagi, kan kalian udah tanda tangani peraturan yang ada. Kalian kan nggak boleh begini kayak gini. Kenapa kalian masih melanggar? Nanti kedepannya nggak boleh ada lagi ya. Ya kayak gitu. Tapi Ketua panitia siapa? Ketua panitianya Kak Dewa. Kak Dewa. Kak Dewa. Kak Dewa atau Kak Dewa? Kak Dewa. Kak Dewa. Kak Dewa. Kak Dewa. Oke. Terus Kalau nggak salah ya. apa sebelum kamu jadi Putri Indonesia itu kegiatan mau apa aja, Dil? Kegiatan kemarin itu terakhir pertandingan Porprov. Wih, Porprov. Juara? Alhamdulillah juara 3. wah itu cairan nih. Bentar lagi nih. Nggak tahu, Mas. Dapat berapa? Dapat 10. 10 juta? Iya, Sudah? belum. Oh katanya bentar lagi cair nih, aku dapat beritanya tuh. Iya, bentar lagi cair tapi nggak tahu kapan. Kayaknya katanya sih Sebelum sebelum puasa. Lebaran. Sebelum puasa. Sebelum lebaran. Iya, Sebelum antara sebelum puasa? puasa atau sebelum lebaran. Cair. Soalnya kemarin udah dimintain apa namanya NPWP-nya kan, pajak-pajak yang gitu udah dimintain. Beli iPhone baru nih. Nggak tahu insya Allah. HP katanya mau beli HP baru. Tapi kayaknya banyak banget bang keperluan yang harus di Hedonis lah. Tidak boleh seperti itu, kita harus melihat kondisi kita bang. Terus apalagi sebelum itu apa aja? Ya, sebelum juga kan Dila ikut komunitas bikin film Tenggarong. Bikin film itu Iya. apa? Bikin film itu apa? bikin film itu nama komunitas. Keren itu ya pasti ya. Keren banget. Itu nggak jadi kita bikin film guys. Nih ya guys teman-teman, sebenarnya di Kutai Kartanegara ini banyak banget teman-teman yang bisa bikin film, maksudnya bisa produksi film atau bikin apa yang tentang film. Tapi nggak hanya bikin film, nama bikin film ini aja, ada kayak It's Borneo. Itu kan teman-teman pada nggak tahu nih ya. Dulu itu tuh bang, kita tahunya di mana Aku ya bang? aku nggak tahu. Aku host di sini. Iya bang, soalnya kayak mana ya, buat temen-temen nih yang mau pengen belajar film, kalian bisa aja langsung belajar di komunitas bikin film Tenggarong. Marketing ini. Iya harus seneng. kayak gitu kan, teman-teman harus kalau misalkan mau belajar film, kan di sini nih kayak belum terkenal. Nah kita nih ya sebagai calon ibu kota negara, kita tuh tidak boleh tertindas sama teman-teman dari luar daerah. Merdeka. Ya kan bener nggak bang? Bener banget. Saya selalu saya selalu ingat banget katanya Bang Akbar Haka, kita nggak boleh jadi penonton. Nanti IKN di sini ada contoh ada 1.000 orang pegawai yang akan pindah ke sini, otomatis mereka akan bawa masing-masing 2 anak. Kalau misalkan mereka bawa masing-masing 2 anak, otomatis ada 200 anak muda baru di Kutai Kartanegara. Nah kita sebagai penghuni lama Kutai Kartanegara ini nggak boleh jadi penonton dari teman-teman yang datang itu. Kita nggak boleh jadi orang yang nggak kelihatan. Kita harus benar-benar up. Kita harus belajar dari sekarang, jangan sampai kita jadi contoh daerah yang lain. Kita harus bisa membuktikan bahwa Kutai Kartanegara itu memiliki anak muda yang kreatif dan inovatif. Seperti itu. Sudah. Nggak sih? Sudah. Seperti itu. Aduh. Udah bang. Itu yang saya ingat. Itu selalu saya ingat. Setiap bila ikut kegiatan itu pasti ada belajar kan tentang public speaking, terus tuh tentang public speaking itu kan. Ulang lagi. Terus Apa ya? Pokoknya tentang public speaking dan tentang IKN. Terus tuh mereka tuh selalu bercerita tentang IKN akan pindah ke sini. Banyak banget pegawai-pegawai yang akan pindah ke sini. Dan itu kan selalu jadi kayak bagaimana sih caranya supaya kita nih orang-orang yang asli Kutai Kartanegara itu tidak jadi penonton seperti itu. Bagaimana caranya? Nah, karena di sini ada bikin film, nah teman-teman bisa tuh belajar bikin film bareng-bareng, anak bikin film ataupun bikin kreatif supaya kalian itu bisa menjadi orang yang hebat seperti itu.
Bang, marketing Oh, ini. marketing. Marketing ya, Kak. Nyambi ya guys, nyambi. Marketing. Tapi nggak tahu aku bikin film tuh di mana sekarang. Ya kan? Iya. Siapa? Terus apa sih yang membuat Dilan ini sekarang berubah banget nih? Berubah apa? Ya lebih speaking, lebih berbicara. Iya. Walaupun dulu kan ngomongnya kan ya kan. Iya, saya punya guru guys. Saya punya guru. Saya selalu dimarahin sama guru saya. Ini jujur ya guys, saya selalu dimarahin sama guru saya. Saya tuh mikir, kenapa ya kok selalu dimarahin ya? Tapi kan memang benar, Dilan ini nggak bisa ngomong. Kalau ngomong tuh Guru kurang bata-bata. ajar itu marah-marahin. Iya, kurang ajar sekali. Ini benar kurang ajar. Terus? Bukannya diajarin malah dimarahin terus. Terus? Suruh belajar nggak tahu mau belajar apa. Hmm. Disuruh belajar, terus tuh pokoknya ditekankan suruh belajar, dia belajar. Kamu tuh nggak boleh kayak gini terus. Kamu harus berubah kayak gitu. Oke. Kayak mana caranya belajar nih? Bingung nih mau belajar apa? Disuruh baca buku. Saya kan orang yang nggak bisa baca buku ya. Maksudnya nggak hobi baca buku. Nggak boleh maksa-maksa gurumu tuh. Memang itu sudah kenapa? Aduh, muncrat, sorry. Terus. Disuruh belajar, mau belajar. Kayak, apa sih bang? Apa sih? Kan saya manggilnya abang. Kenapa sih bang nyuruh-nyuruh? Sama dong yang manggil aku abang juga ya. Iya. Nah. Bingung juga kenapa disuruh. Ini kan bingung. Belajar, apa yang dipelajarin? Disuruh baca supaya kamu bisa ngomong kayak gini. Nah. Udah baca buku, tapi kok masih kayak gini. Disuruh kalau misalkan ada apa-apa, dicatat kegiatan kamu hari ini apa, kegiatanmu hari ini apa. Udah dicatat, tapi masih aja nggak ada masuk. Masuk kanan keluar kiri gitu. Bingung. Kenapa sekarang bisa kayak gini bang? Nggak tahu, Nggak itu kan tahu. proses. Ya, karena pas kemarin juga ikut Putri Indonesia tuh kayak nggak mungkin kalau aku nih di depan ngomongnya gap-gapan, belepotan, nggak mungkin kan. Jadi kayak belajar ngomong. Terus tuh apa yang tadi dipelajarin itu dibaca lagi. Kita harus paham sama materi apa yang kita pelajarin. Walaupun kita nggak bisa ngapal semua, minimal kita paham apa dari inti. Berarti gurumu ada manfaatnya tuh ngajarin kamu tuh. Alhamdulillah. Menyesal dulu. Terima kasih guru saya yang udah mengajarkan saya. Menyesal nggak dulu? Enggak dong. Enggak, menyesal nggak sekarang kalau nggak dulu belajar? Menyesal sekali. Kalau misalkan nggak dimarahin, itu nggak bakal kayak ada motivasi. Bagaimana sih caranya supaya kita nih bisa berubah? Bagaimana sih caranya supaya kita nih bisa hebat gitu? Nggak ada motivasi kayak gitu. Tahu namanya pasti Rasya nama itu. Bukan. Apa? Murada. Murada guys. Ingat namanya Murada. Tapi ada satu lagi nih yang sering tidur. Ada lagi gurumu tuh sekarang ini ngajarin yang sering tidur, Oh, nggak produktif. apa itu? Oh, itu yang tadi tuh kah? Itu. Yang dari Coba deh, yang dari selatan tuh kah? Blacky. Tanya. Terus waktu kamu grand final pasti lebih deg-degan daripada ini kan? Daripada Duta Wisata atau sama aja? Waktu malam grand final tuh. Deg-degan banget sih bang. Itu kan kita kan ada latihan, ada koreo kan bang. Udah, kamu nggak bisa nari? Saya nggak bisa nari benar, tapi karena belajar bisa. Nih saya ini paling depan dan saya ini salah bang. Salah. Mau nggak mau karena udah salah ya udah dilanjutin kayak gitu. Habis itu Banyak yang sadar kamu salah? harusnya banyak. Soalnya saya di depan. Kesalahanmu sebanyak? Enggak, dua Satu, kali aja. 2 kali aja. 2 kali aja. Apa? Salah hitungan atau gimana? Nggak salah gerakan. Oh. Kayak harusnya ini, Dila malah ini. kayak Blank gitu. kamu. Blank. Terus tuh juga ada temen Dila yang selama latihan itu nggak pernah salah. Salah, gara-gara Salah. kamu. Bukan. Nggak tahu, mungkin karena di panggung ya bang. Namanya nggak terbiasa kan dilihat banyak orang. Wah, demam panggung. Demam panggung. Dia tuh pokoknya selama latihan tuh nggak pernah. Contohan banget lah ya. Iya pokoknya contoh banget, dia yang ngajarin kita kayak gini. Terus tuh Dila pada saat itu ngikutin dia karena dia nggak pernah salah. Ternyata dia salah dan Dila juga ikut salah kayak gitu. Oh, salah beruntun akhirnya. Salah beruntun, 2 kali salah. Habis itu kayak sebenarnya nggak nyangka banget. Pokoknya kayak karena aku berjilbab, aku nggak mungkin nih masuk 8 besar atau 5 besar, nggak mungkin. Udah pokoknya udah nggak ada harapan banget bilang nggak masuk 8 besar nih. Akhirnya nama dia disebutkan terakhir. Pokoknya ini udah sisa slot 1. Mungkin si ini, karena si ini lebih aktif kan. Ternyata
Dila Ayu Paraswati bilang kayak gitu. Wih. Wih, kayak ya udah Itu alhamdulillah. teman-teman Duta Setan nonton semua. Nonton semua. Hmm. Nggak semuanya sih, maksudnya ada rame, alhamdulillah rame, teman-teman bantu support. Nonton. Terus ada My Husband juga guys. My husband. Lain, pacar deng, bukan suami. My husband. My husband tuh suami lo. Iya, makanya itu kan lain, Nah. pacar. Oh. Ada pacar juga. Aku tuh semuanya. mau nonton. Ya abang nih. Cuma waktu itu tiba-tiba ada perintah rapat. Makanya aku minta si Kak Adi you boyfriend itu sama Hadi. untuk nonton. Nonton. Duluan. Iya. Aku nyesel, aku nangis-nangis ke sini loh. Kenapa? Pas Ih, ketawa pas- bohong ya. pas kamu nonton tuh aku nggak bisa datang tuh aku nangis. Kenapa? Aku kasih uang ke Habibie kan 100.000. Gak ada laporan. Udah transfer 100.000 tuh. Apa? Gak tahu tuh beli apa tuh. Apa? Ada kok. Hah? Aku transfer kan 100.000. Belum kah? Oh, sudah ngomong sih malu-malu ini. Ya udah nanti aku transfer ya. Nah. Langsung ke dia aja, Bang. Hah? Langsung ke dia aja. Kalian pacaran kok main transferan sih? Nggak tahu deh. Nah itu. Terus Nah, habis itu sebenarnya nggak ada expect banget bisa masuk 8 besar. siapa orang yang paling sebutkanlah 5 lah. Orang yang paling berjasa dalam hidupmu sampai saat ini. Usiamu berapa? 22, 21. 20 tahun. 20 tahun, 22. Mukanya 22 soalnya. Muka saya ini muka Tuhan. Enggak apa-apa. 5. Heeh. 1. 5 dulu. Maksudnya dari yang paling beragam Terserah. atau Ngomong- bebas aja ya, terserah, nggak usah aja. berurutan ya. Nggak usah berurutan. Coba yang penting 5. Pertama mama ya, karena kan Dila tinggal sama mama. Habis itu bukan mama sih, orang tua sih. Orang tua udah nyangkup ya bang, Ya, dua ya, ah. orang tua ya. Terus tuh kakak. Nah orang tua jelasin dulu, orang tua ini kenapa biar podcastnya agak menarik gitu Dil, biar berlinang air mata gitu podcast ini gitu nah, ya kan? Jangan langsung orang tua apa? Orang tua. Mm-mm. Terutama mama Dila tuh kayak selalu support Dila tuh pengen apa atau ikut apa tuh terserah, pokoknya mama bilang kayak gini, mama dukung Dila selalu walaupun Udah sedih. Oh iya, sedih. Ya, sudah lanjut. Lanjut. Mama Hmm. itu selalu dukung Dila, apapun yang Dila pilih, kalau itu menurut Dila terbaik, mama selalu dukung, mama selalu support. Mm-mm. Jadi kalau misalkan apa-apa gitu, kan Dila mau ikut inilah, mau ikut itu, Dila tuh belum cerita dulu sama mama. Kalau misalnya memang udah fix Dila ikut, baru Dila cerita sama mama. Oke, Kayak gitu. lanjut. Kedua itu kakak, Mm-mm. kakak Dila kan ada nih, pokoknya semuanya lah bang, nggak bisa dibilangin satu. Semuanya ya. Semuanya. Berapa Semuanya saudara sih? Punya kandung kah apa nih bang? Terserah saudara. Banyak kalau semuanya ya, tiri sama enggak itu 8. 8. Itu mereka tuh benar-benar support. Dia tuh kakak dia juga bilang kayak gini, sebenarnya kakaknya nggak bisa bantu apa-apa, cuma bisa bantu doa. Kakak ini sebagai kakak seneng banget punya adik yang aktif, yang bisa bahagiain orang tua, yang bisa bahagiain kakak. Terus bang, Sedih. Iya sedih. Sedih podcast itu Podcast. bisa virusnya naik menjual kesedihan. Iya. Iya kan? Kayak apa lagi? Aku harus subscribe-nya 1 juta. Iya. Kayak Kak Biar Dila. aksesnya bagus, ya kan? Kakak Dila bilang, Kakak Dila tuh selalu bilang gini. Tolong nanti adegan ini kasih background ya. Background. Kakak Dila selalu bilang, kakak ini nggak bisa ngasih apa-apa, cuma bisa bantu doa aja. Apapun yang Dila, Nangis, kalau nangis bagus nih. kalau Tuh kan apapun, nangis. Jum. apapun yang Dila jalankan. Laku ini. Bang, belum jadi nggak pengen nangis. Terus Apapun yang Dila jalankan itu selalu didukung. Kakak ini seneng banget punya Dila yang aktif kayak gini. Seneng banget karena dilihat juga dari background orang keluarga kan. Cuma Dila yang bisa ngangkat, kan dibilangin Dila nih
tinggal cewek satu-satunya yang masih sekolah. Kakak selalu doain semoga Dila jadi orang sukses yang bisa bahagiain kedua orang tua, terutama mama, karena kan mama sama papa Dila udah pisah. Tidur. Sedih. Lanjut. Saking sedihnya Tidur. Keenakan. Oh. Kayak gitu, Bang. Kakak Dila tuh pokoknya selalu support. Support banget lah ya. Seperti itu. Nah, habis itu Yang ketiga, yang ketiga itu ada my pacar. girl boyfriend. Boyfriend. Ya. Selalu. Bayi pacar. Ya harus beda dong, Bang, nggak boleh sama. Oh iya, unik ya. Dibikin kreatif aja. Ya, benar. Dibikin kreatif aja, guys. Bikin kreatif. Jadi Ya. apa sih literasi ya? Ya. Terus My My pacar, my kenapa? pacar, karena dia selalu support. Terus dia nggak pernah neko-neko. Kayak misalkan Dila pengen ini, pengen itu, selalu didukung. Apapun, dari yang kecil sampai yang besar selalu dibantu. tapi kamu sering jalan sama cowok? Enggak. Sering tiktokan sama cowok? Iya, kalau tiktokan, kalau jalan enggak ya. Tapi pacar Dila ini keren banget sih. Iyalah. Abis Itu kayak apa sejarahnya tuh? Aku mau tahu sejarahnya tuh. Siapa Apa? orang yang paling berjasa itu tuh? ada ya guru saya yang namanya Murada. Guru saya yang namanya Murada, ingat di sini tulis gede-gede. Murada. Terus Sangat berjasa banget. kayak apa ceritanya tuh? Ceritain kayak dari apa nih? Dari awal. Ini guys, orang ini lagi galau, habis putusan, disuruh pacaran, maksa lagi. Lagi kita pas lagi bikin Profile. kenapa? Company profile. Iya, bikin company profile kan di kejaksaan. Hmm. Itu lagi makan siang nih, jam 9 ya, jam 9 lagi makan. Tiba-tiba, kamu mau nggak pacaran sama Dila, kamu mau nggak pacaran sama Bibi? Dan itu tuh tanya balik sebaliknya. Si Dila nih karena tahu bercanda kan, iya aja. Yang ini juga si bodoh nih, aja. Dua-duanya bodoh sih, bukan kayaknya dua-duanya bodoh. Kamu nggak pacaran, kamu pacaran sama ini? Ah, nggak mau, Bang. Pacaran nggak? Kalau nggak pacaran kalian putus aja. Putus aja. Kalau nggak pacaran kalian keluar aja kalian dari bikin film kayak gitu. Hah? Karena takut ya. Dengar guru ngomong kayak gitu langsung, Bi, ya udah kita pacaran aja bohong-bohongan. Nanti kita putus kalau udah di jalan. Baru saya bilang, ya Bang, mau nih Bang. Awas ya kalau kalian pacaran bohong-bohongan. Ku keluarkan kalian dari bikin film kayak gitu. Nah habis itu, Bi, bilang lah nembak Dila. Masa kamu nggak berani nembak Dila? Disuruh nih Habibie nembak Dila. Habibie nggak pernah chatan sama cewek, nggak pernah deket sama cewek. Disuruh tiba-tiba nembak Dila. Ya nggak tahu mau ngomong apa dia. Langsung saya si inisiatif nih ya, karena niatnya bercanda langsung ngomong, Bi, mau nggak jadi pacarku? Ketawa nih. Akhirnya Bang Daud bilang, nggak usah kamu yang nembak, Habibie lah yang nembak, masa kamu yang nembak? Ya udah, Habibie yang nembak Dila. Mau nggak jadi pacarku, Dil? Sambil ketawa-ketawa, mau nggak jadi pacarku, Dil? Ketawa-ketawa gitu. Iya mau. Ya udah kalian pacaran ya. Ingat nih, ada Mbak Linda sama Kak Desti. Ingat Lin, jam berapa, tanggal berapa? Ingat mereka pacaran. Awas aja kalau mereka sampai putus. Keluar aja dari bikin film. Gak usah ikut-ikut bikin film. Tapi beruntung kan sekarang kan? Ya, sekarang beruntung sekali. Berapa ya. tahun udah pacaran? Hampir 3 tahun. Beruntung. Beruntung banget. Ayo. Ya, beruntung banget. Apa? Kamu beruntung dapat Habibie enggak? Nih ya teman-teman banyak banget yang bilang, ih, Habibie ini beruntung banget pacaran sama Dila. Ternyata tuh sebenarnya enggak, guys. Enggak. Cuma mungkin dari penampilan oke. Iya kalian bilang Oh, sekarang Habibie kayak keren. Oke, Pemak kan. dulu. Dulu kan menjijikan Habibie. Menjijikan sekali. Menjijikan, bajunya nggak jelas, sepatu nggak jelas. Selalu pakai bajunya yang warna merah. Iya, Selalu. Nggak pernah ganti. Selalu bilang, teman-teman Jerawatan. Jerawatnya gede-gede lagi. Gede-gede. Jerawatan. BB. Bau badan. Bau badan. Sekarang ya Allah. Banyak sudah yang Di mau. di tasnya sudah ada parfum. Parfum. Udah. Siapa tuh? Dia bisa hilang BB-nya, jerawatnya itu gara-gara siapa? Nggak tahu dari siapa ya.
Nanti kita bahas itu ya. Terus? Iya guys. Nah itu kan yang ketiga. Hmm. Nah yang keempat itu ada guru Dila yang ngajarkan Dila, selalu ngajarin Dila. Ngajarin Dila. Dari Dila yang nggak bisa ngomong, dia nggak berani. Terus tuh apa yang Dila selalu cengengesan. Pokoknya semuanya tuh diubah dari etikanya. Dila kan dulu kan sembarangan barbar gitu kan. Terus tuh ketemu sama guru, ini diajarin, kasih tahu. Siapa tuh? Sabar bang, cerita dulu. Oh iya. Ah dipotong mulu deh Iya, tadi. enggak. Lanjut. Setelah itu. Barbar. Aish, Dari barbar. Gak usah lah kayak gitu. Dari Udah barbar. lihat? Terus? Dari baru mbak. Bang jangan kayak gitu. Ini dari barbar. Nah, dari kamu barbar. Ya pokoknya dari barbar. Kayak sembarangan lah diajarin. Bener-bener kalau misalkan kita ketemu sama guru, kita punya guru atau kita punya saudara, teman, itu mungkin merubah kita dari luarnya aja kok. Kalau guru Dila yang ini nih beda. Bener-bener kayak dia udah ngajarin kita full semuanya, dari yang atas, dari yang luar sampai yang dalam, itu kita benar-benar dikasih tahu mana yang benar mana yang enggak. Biasanya juga kalau misalkan kita sama orang tua kan paling ya udah dikasih tahu, Dil kamu nggak boleh kayak gini, kamu nggak boleh kayak gini. Nah kalau guru Dila ini, Dil kamu nggak boleh kayak gini dan kamu harus kayak gini, dan kamu nggak boleh kayak gini dan kamu harus kayak gini, selalu kayak gitu. Dari yang kamu ngomong harus kayak gini, dari yang kamu kalau ketemu orang harus kayak gini, dari yang kamu kalau misalkan menghargain orang harus seperti ini. Pokoknya benar-benar dirubah semuanya gitu, dan diajarin, didetak, benar-benar diajarin. Kalau misalkan pas lagi diajarin marah, ya udah marah beneran. Habis marah ya udah. Pokoknya makasih nih buat Guru Dila, makasih banyak sudah ngajarin Dila, udah terima Dila, kekurangan Dila, mau ngajarin Dila sampai Dila bisa jadi seperti ini sampai sekarang. Kalau misalkan nggak ada abang mungkin Dila nggak mungkin jadi Dila yang sekarang. Makasih banyak bang, namanya Muhammad Rasya Daud. Makasih banyak ya bang sudah jadi guru Dila. Allahumma Terus terakhir yang kelima, makasih sama-sama Dila. Makasih ya bang. Tapi manfaat semua kan? Bermanfaat semua. Sebenarnya tidak ada guru tuh yang mau menyesatkan, nggak ada. Ya walaupun guys, mulutnya nggak bisa dikondisikan, Ya. nggak tahu tempat. Bukan, tapi kan itu dilakukan hanya dengan murid-murid aja. Iya. Tapi kalau dengan orang lain kan Beda. tetap santun, etikanya, ya kan? Tapi ya udah, Kan namanya gini Dil, saya tuh kalau merasa sama orang-orang dekat, bukan hanya murid ya, apalagi murid ya, orang yang dekat, temen aja, atau sudah merasa dekat, walaupun orangnya tuh nggak merasa dekat, saya akan menjadi diri saya. Apalagi murid, karena apa ya, murid itu ibaratnya kan, bagi saya tuh ibaratnya berlian. Berlian itu kan kayak ditemukan tuh kotor, belum jadi, tinggal diolah dengan baik. Dan itu kan ketika mengolah berlian itu kan susah, prosesnya tahun-tahun untuk menjadi berlian yang berkualitas, ya kan. Harus ada alat khususnya ditempa dan sebagainya. Akhirnya jadi berlian, jadi logam mulia kan. Itu tujuannya seperti itu. Dan itu kan nanti manfaatnya dia sendiri. iya benar. Mana ada kita pernah bisa mendapatkan manfaatnya? Palingan kita dapat ceritanya, oh ini guruku. Tapi yang mendapatkan manfaat sebenarnya kan Dilanya sendiri. Ya kan nanti kita kan mati masing-masing, Gil. Saya mati. Yang bisa mendapatkan kita mati. Yang kelima. Salah. Siapa ya? Diri sendiri sih bang. Ya nggak sih? Boleh nggak sih? Boleh berterima kasih dengan diri sendiri. Iya, berterima kasih dengan diri sendiri. Kalau saya pasti saya berterima kasih dengan diri saya sendiri. Iya kan? Berterima kasih. Iya berarti yang kelima diri Karena sendiri. karena Dila tuh kan yang saya tahu tuh orangnya. Kalau saya marah sama Dila kan saya telepon tuh. Kenapa? Karena kalau Dila salah, saya takut itu saya tuh nggak paling jujur nih, terbuka nih, kadang-kadang belum Dila tahu nih. Saya tuh paling benci kalau ada yang hina-hina Dila. Makanya lebih baik saya yang menghina supaya Dila berubah. Itu kan mereka jadinya yang pas dipelat kan? Iya, itu marah banget saya. Karena saya nggak mau orang yang circle saya tuh dapat ini. Saya marah. Tapi
Karena saya begini nah, ibaratnya guru tuh ya, kalau kamu mau nampil nanti misalnya mau perform di panggung, itu kamu kan dimarahi-marahi sama pelatih kan. Tujuannya apa? Supaya kamu nanti ketika perform kamu nggak malu-maluin. Jadi latihan yang keras, kayak petinju kan. Mentalmu kayak apa sih? Dilatih, mental kamu ditinju dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Cuma kan saya bilang, Dila jangan pernah berhenti tinju. Ingat enggak? Tapi jangan dijadikan tinju itu satu-satunya. Kamu boleh memilih apa aja, kamu bisa jalanin apa aja. Waktu itu ketika kamu duta wisata kan, saya dorong kan jadi duta wisata Dil. Apapun, pokoknya jangan pernah memilih karena hidup bukan pilihan. Ya. Tapi jangan pernah meninggalkan. Benar. Karena tidak boleh meninggalkan. Banget nih sebenarnya. Terus ya harus berterima kasih dengan dirimu sendiri, itu penting itu. Makasih banyak kan buat diri sendiri yang udah bertahan sampai sekarang. Ya. Udah terima kekurangan. Enggak sih? Ya benar. Benar kan terima kekurangan. Mental itu. Iya. Benar. Bisa bertahan dari jatuh, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi. Selalu terima kasih pada diri sendiri. Ya. Tanpa diri ini kita tidak bisa jadi seperti ini. Ya. Seperti itu. Karena kalau kita mencintai diri kita sendiri, berarti kita belajar untuk menghargai orang lain. Iya. Jadi penting menghargai, mencintai diri sendiri. Dan terakhir Dil, ini yang paling berat nih. Kamu pernah jadi pelakor kan? Pelakor. Ingat nggak waktu itu? Iya kan? Kamu datangin perwira lapas waktu itu. Pernah. Iya, pernah. Masa diceritain juga sih, kasihan ya belum. Kan cerita. Oh, iya. Jadi kamu ini kan harus orang tahu kalau kamu jago acting kan. Oh, iya. Kamu ngerjain orang ya Dil. Iya. Sampai nangis ya? Bener-bener, kan kemarin itu kan acara ulang tahunnya Pak, siapa sih namanya, Pak Ade. Pak Ade, namanya. Acara ulang tahunnya Pak Ade, dan Pak Jain tuh minta tolong Bang Daud nih. Pak Jain itu gurunya Bang Daud. Iya, Pak Jain itu gurunya Bang Daud, minta tolong sama Bang Daud carikan talent yang bisa, carikan orang yang bisa acting buat nangis pura-pura jadi pelakor dan ngaku hamil. Dan Bang Daud suruhlah saya. Suruh saya acting di lapas. Saya jadi wanita hamil, wanita yang hamil katanya. Habis itu saya bilang sama istrinya, saya bilang sama Pak Ade, kamu lupa sama saya kalau misalkan saya ini pacar kamu. Saya ini cewek simpanan kamu. Kita lo sering ketemu di pasar Ngeprank sini. ya kamu Iya, ya? ngeprank. Habis itu Bingung lah orang itu. bingung. Semuanya tuh pada nangis. Istrinya juga nangis. Istrinya nggak tahu? Istrinya tahu. Tahu. Tahu, istrinya tahu. Istrinya ngerjain juga. Iya, istrinya ngerjain juga. Istrinya tahu. Yang nggak tahu cuma Pak Ade doang. Pak Ade ini marah-marah. Apa-apaan kamu? Saya nggak kenal sama kamu. Pasar seni saya aja nggak tahu pasar seni itu di mana. Kamu nggak sembarangan begitu. Baru saya nyorot lagi. Loh, Mas lupa sama saya. Saya yang biasa di pasar seni ketemu sama Mas. Saya bilang kayak gitu. Pokoknya itu benar-benar marah-marah. Heboh ya? Heboh banget saat di kantor. Itu kan di kantor kan, di ruang kepala lapas kan. Itu kayak heboh, kamu tuh ngaku-ngaku, kamu gak usah dasar, nggak jelas kamu nih, pokoknya diusir-usir Bang. Tapi Pak Jain tuh bilang, kamu tuh nggak boleh kayak gitu, pokoknya dibela terus kan. Saya ini kan kasihan lagi hamil, saya nggak kenal sama dia, dia bilang sama istrinya, saya nggak kenal sama dia, mama percaya sama papa, bilang kayak gitu. Enggak, saya nggak percaya saya nggak percaya sama papa. Istrinya juga nangis kan, acting kayak gitu. Wah, tiba-tiba langsung surprise gitu. Nah guys, teman-teman juga harus tahu kenapa Dila bisa jadi putri berbakat Kalimantan Timur. Karena kemarin pas berbakat Dila ngambil teater ya Bang? Teater atau? Ya teater. Ngambil teater dan alhamdulillah bisa memenangkan. Dan pas itu Bang, kan Dila kan ngambil teater tentang pelecehan seksual kan Bang. Teman-teman tuh pada nangis, bilang gini, ih Dil, keren banget sih Dil, itu kamu sedih banget cerita kamu, aku sampai nangis nontonnya Dil, aku nggak sanggup, apalagi kamu sampai nangis, sampai teriak kayak gitu, terus tuh kamu ujung-ujungnya langsung tinju, ih keren banget, bilang kayak gitu. Nah, kayak gitu guys. Lalu terima kasih dong Kak Faro. Terima kasih juga buat Kak Farek yang sudah ngajarin Dila tiap pagi selama semingguan. Pokoknya terima kasih Kak Faruk, Bang Daud, buat teman-teman yang udah support Dila.
Kak Alfi, Kak Dila, Kak Aldi, Mbak Wi, Kak Catur, Aba, bantu support Kak Ari. Terima kasih banyak semuanya, love you kalian semua. Terima kasih juga buat Bang Daud dan keluarga Dila, pacar Dila. Makasih. Love you. Ya, Ngoja.